Inspirasi Kepri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Bersama saya Arma Syari dan pemirsa, perkembangan UMKM di kuliner di Kota Batam menunjukkan potensi yang cukup besar. Dengan pusat layanan usaha terpadu atau PLUT Batam membina ribuan pelaku usaha, terutama di sektor kuliner. Dan saat ini Batam berupaya untuk menjadi pusat ekraf untuk menarik wisata kuliner. Nah, poin-poin penting mengenai perkembangan UMKM berbasis kuliner di Kota Batam, diantaranya adanya potensi yang besar dan pembinaan PLUT Batam yang terus dilakukan. Kuliner berbasis berbagai subsektor prioritas. Maksud kami kuliner sebagai subsektor prioritas dan juga adanya rencana Batam menuju pusat ekraf serta beragam inovasi dan digitalisasi produk yang dilakukan untuk perkembangan usaha kuliner yang ada di Kota Batam. Dan pemirsa, lalu seperti apa sesungguhnya perkembangan UMKM di bidang kuliner di Kota Batam dan kenapa UMKM berbasis kuliner ini dianggap penting untuk dikembangkan di Kota Batam? Dan saat ini di studio Batam TV telah hadir salah satu narasumber kita, yaitu Ibu Epa Noralina yang merupakan owner merek Fadila Snack, di mana Ibu Epa nanti juga akan menginspirasi kita dan bercerita bagaimana jatuh bangun dan kisah sukses beliau dalam menjalankan UMKM, terutama di bidang kuliner di Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau, saya panggil Bu Epa. Yep. Bu Epa Noralina. Gimana kabarnya Bu pagi hari ini Bu? Alhamdulillah. Mungkin sapa sedikit bisa di rumah silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Eva Noralina, owner dari Fadila Snack. Dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemirsa Batam TV dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bu Epa. Bu Epa, Bu Epa kan owner dari Fadila Snack. Ya. Nah, untuk Fadila Snack sendiri Bu, di Batam hadir ini sejak kapan Bu? Mungkin sejarahnya seperti apa? Awal mulanya saya usaha itu 2012. Urus izin sertifikasinya itu 2015. Yeah. Baru merambah 2015, baru merambah ke retail. Awal mulanya 2012 itu saya jual titip-titip di warung. Titip-titip di warung? Iya, iya. Tapi background dari Bu Epa sendiri, sebelumnya hobi masak kah? Iya, atau apa? Benar. Dan kenapa milih, kan banyak usaha nih Bu, kenapa milih kuliner gitu, khususnya snack gitu? Kalau snack gini, pertama daya tahan dari snack itu tahan lama. Tahan lama ya? Tahan lama, jadi saya suka inovasi gitu. Pertama dulu tuh saya mulanya itu bikin snack kue bawang. Yeah. Kue bawang itu berbagai rasa saya coba, dari yang gurih sampai yang manis. Semua saya coba. Alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat yang ada di sekitar saya saat itu. Nah, tapi sekarang untuk rumah produksi Fadila Snack ini ada di mana ya Bu? Saya di Bengkong. Di Bengkong. Iya. Nah, tapi background Ibu sendiri dari kecil seperti apa? Udah suka masak kah atau dari suka, buat snack gitu? Iya, memang. Pertama mungkin dari keturunan ya. Yeah. Ibu saya awal mulanya juga dari penjual keripik, gitu. Jadi seiring berjalan waktu saya banyak belajar dari almarhum. Yeah. Jadi saya berbagai aneka jenis keripik atau snack itu banyak tahu gitu. Oke, Bu Epa sendiri ini kan memulai usahanya tadi Ibu bilang dari 2012 ya Bu ya? Iya. Itu awal-awal apa saja Bu, snack apa aja yang Ibu buat? Gitu? Ya tadi pertama kue bawang, dari yang asin sampai yang manis
saya coba buat gitu. Terus berkembang lagi saya ke kentang. Keripik kentang gitu. Saya 2015 mulai usaha keripik kentang sampai alhamdulillah 2018 itu keripik kentang saya dijadikan bekal jemaah haji dari Pemprov Kepri waktu itu. Itu 3 tahun berturut-turut. Itu mulai berkembangnya itu Fadilah Snack. Itu semua berkat bantuan dari dinasnya juga memperkenalkan produk saya gitu. Ini kan kalau kita bilang UMKM berbasis kuliner di Kota Batam ini cukup banyak ya Bu ya. Iya. Nah Ibu sendiri untuk bisa bertahan sampai saat ini, mungkin Ibu sering ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas, mungkin apa aja Bu? Dari terutama dinas koperasi, segala instansi saya ikut pelatihannya gitu. Untuk masalah inovasi produk itu mungkin banyak belajar. Saya terus try error terus gitu. Saya coba lagi sampai bisa diterima di masyarakat. Jadi kalau kita bicara masalah packaging, ini kan saya lihat di depan kita ini berbagai varian produk dari Fadilah Snack ini. Kalau packing awalnya seperti apa Bu? Atau sekarang sudah berkembang seperti saat ini? Mungkin berkat ikut pelatihan dan juga binaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Betul. Awal mulanya tuh saya cuma pakai plastik biasa. Awalnya packagingnya plastik biasa, terus dikasih pelatihan, pemahaman bahwa packaging yang baik dan benar tuh seperti ini dari dinas. Jadi saya terus berkembang dengan packaging yang ada sekarang. Terus produk saya kan banyak gitu. Jadi setiap produk baru tuh saya juga minta desain kemasannya yang bagus juga, biar tambah berkembang. Nah kalau kita bicara pemasaran saat ini. Produk dari Fadilah Snack ini udah dipasarkan kemana saja Bu? Kalau Fadilah untuk sampai saat ini alhamdulillah sudah di retail modern, sudah di supermarket seluruh Batam, hampir seluruh Batam sudah ada, dan sudah sampai ke Malaysia. Sudah sampai ke Malaysia? Di mall Malaysia, di Angsana juga sudah ada. Terus saya juga sudah ada marketing saya di Singapura, ada sekitar setiap minggu kirim ke Singapura karena marketing saya di sana ada sekitar 5 marketing saya sudah di sana untuk memasarkan produk Fadilah Snack. Berarti kalau sudah untuk dipasarin sampai Malaysia dan Singapura ini skala produksinya juga sudah lumayan besar Bu. Alhamdulillah. Mungkin dalam satu hari bisa produksi berapa banyak ya? Kita tiap hari produksi, produk saya kan banyak macamnya, banyak itemnya. Jadi kita bagi. Dibagi. Saya bagi hari ini untuk mall, kayak stik keju bisa satu hari sampai 20 kilo. Tapi kalau untuk pasar di Kota Batam sendiri, nah mungkin di supermarket atau tempat retail modern itu sudah bisa ditemukan Bu. Produk dari Fadilah Snack sudah di mana saja? Ada di seluruh Indomaret Kota Batam. Di Indomaret sudah masuk Di Hypermart sudah ada. Toko oleh-oleh seluruh Batam kayak Villa, Amanda semua sudah ada. SNL Food juga sudah ada. Sudah ada juga? Iya, SNL Food juga sudah ada. Terus selain pack kemasan seperti ini saya pasarkan merek Fadilah, saya juga menjual curah. Jadi artinya seperti apa? Toko oleh-oleh yang ada kayak di toko-toko, mereka repacking kayak produk saya, grosir. Alhamdulillah saya pegang untuk Kota Batam sekitar 10 toko. Tapi kalau untuk bahan baku sendiri Bu, ini kan produk snack ini di Kota Batam nih susah nggak sih nyari bahan baku gitu? Kalau di Batam alhamdulillah tidak susah cari bahan baku, cuman kendalanya harganya. Harga kayak keripik kentang hari ini bisa 13.000, minggu depan bisa langsung 20. Karena bahan bakunya tadi. Karena bahan bakunya kan dari luar. Batam kan tidak ada petani kentang. Petani kentang tuh yang ada di Padang, ada di Medan gitu kan. Jadi dari sana itu mungkin kadang-kadang susah masuk di sini gitu. Tapi alhamdulillah ada terus. Ada terus ya. Stoknya ada terus, cuman harganya aja. Ya, tapi gimana Ibu mensiasati dengan bahan baku yang mahal misalnya, terus harga jual produk seperti apa gitu? Saya dilatih dari dinasnya juga masalah HPP itu ya.
untuk memberikan rate tertinggi. Jadi ketika bahan baku naik tidak begitu mempengaruhi. Gitu. Berarti udah ada marginnya seperti berapa gitu? Iya. Nah kalau kita tahu kan Bu, di Batam sendiri kan yang usaha kuliner atau UMKM berbasis kuliner saat ini kan cukup banyak ya Bu. Iya. Nah Ibu sendiri untuk menjaga kualitas produk dari Fadila Snack ini apa saja biasa yang Ibu lakukan Bu? Gitu. Pertama pastinya bahan bakunya yang berkualitas. Bahan baku berkualitas, terus produksi step by step produksi itu yang bagus sama karyawan tetap saya komunikasikan. Harus gitu. Saat ini sudah bisa memperkerjakan berapa karyawan Bu di Fadila Snack Bu? Fadila Snack sudah ada 6. Lebih 6. Kalau hari biasa 6, kalau bulan Ramadan ini hampir 15. 15. Iya. Nah kalau untuk pemasaran seperti apa gitu? Mungkin ada khusus bagian pemasaran dari produk Fadila Snack itu, atau bekerja sama dengan pihak ketiga atau seperti apa? Oh kalau pemasaran mungkin kita sendiri yang terjun langsung ke lapangan. Kita terjun mempromosikan produk kita sendiri. Keduanya dari platform ya digital. Itu kayak Facebook, kayak Instagram, kayak TikTok, itu kita sudah masuk ke situ. Nah, kalau kita lihat sekarang seperti yang saya bilang tadi kan usaha UMKM terutama di bidang kuliner seperti snack ini kan banyak pesaingnya Bu gitu. Iya. Nah, apa yang membuat Ibu yakin nih, Bu Eva yakin Fadila Snack ini bisa bertahan dan bisa bersaing Bu gitu? Apa biasa yang Ibu lakukan gitu? Saya selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen saya. Selalu berinovasi, selalu memberikan yang terbaik. Nah kalau biasa untuk pemanfaatan sekarang kan sistem sudah zamannya digitalisasi dan juga sosial media sosial, platform media sosial apa saja yang biasa Ibu manfaatkan untuk pemasarannya Bu? Itu tadi ada Instagram, ada Facebook, juga Shopee juga ada. Walaupun di Batam ini kita menjual secara online itu agak susah pengiriman keluar kota, tapi menurut saya itu bukan kendala. Karena apa? Tujuan kita itu kalau Batam ini keluar negeri. Itulah enaknya, uniknya di Batam. Uniknya di Batam gitu. Tapi kalau biarpun ke luar kota itu kan kadang-kadang mereka yang datang langsung kemari, karena sudah ada kita infonya di Instagram, di Facebook, kadang-kadang mereka mencari sendiri. Bu, saya sudah di Batam, boleh pesan gitu. Bapak dan Ibu dari mana? Saya dari Bandung, saya dari Jogja gitu. Selalunya seperti itu. Tapi Ibu juga bekerja sama dengan agen-agen perjalanan wisata atau seperti apa? Ada juga? Ada travel. Kalau misal untuk menemukan produk Fadila Snack, mungkin ada galeri sendiri juga atau gimana Bu? Saya insya Allah itu sudah dalam planning. Cita-citanya cita-cita untuk sekarang lagi saat membangun, sudah arah ke sana gitu. Tapi untuk saat ini masih belum. Kita masih ya, di retail saja. Baik Bu Eva, kita tahan dulu jam kita terkait UMKM berbasis kuliner di Kota Batam saat ini yang sudah digeluti oleh Bu Eva Nuralina. Ini dan sudah cukup lama ya Bu ya? Hampir mungkin 10 tahun lebih ya? Lebih. Baik. Nanti kita lanjut segmen kedua. Boleh. Bu Eva. Iya Pak. Baik pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena bincang-bincang kita terkait UMKM berbasis kuliner di Kota Batam akan kita lanjutkan sesaat lagi. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV.
Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event suatu tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa. Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Ya baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Ibu Eva Noralina yang merupakan owner dari Fadilah Snack. Dan kita akan berbincang lebih lanjut terkait apa saja cerita jatuh bangun dan suksesnya Ibu Eva Noralina menjalankan usaha di bidang kuliner, khususnya Fadilah Snack di Kota Batam, dan bagaimana beliau menjawab tantangan ke depannya dari usaha yang dijalankan. Langsung saja kita lanjut lagi berbincang dengan Ibu Eva. Bu Eva, saya penasaran Bu, kan usaha kuliner di Kota Batam ini kan banyak gitu, dan para pelaku usaha di bidang kuliner ini kan juga banyak di Kota Batam. Tapi sesama pelaku usaha kuliner di Kota Batam sendiri, ini tipikalnya seperti apa Bu? Atau saling support atau seperti apa biasanya? Kolaborasinya biasa yang Ibu lakukan seperti apa? Alhamdulillah untuk teman-teman UKM yang lainnya, kami saling support. Saling support, saling mengingatkan, baik dari kualitas produk, baik dari rasanya. Kami saling mengingatkan sama-sama teman. Ini kok kali ini kamu kok begini gitu. Oh ya, mungkin ada kesalahan saya gitu kan. Mungkin ada kekurangan. Jadi kita saling mengingatkan. Jadi terus keduanya saling supportnya itu contohnya begini. Saya punya customer di Singapura, ketika ingin produk yang tidak ada di saya ngambil sama teman. Saya ambil punya teman, saya jualkan punya beliau gitu, punya teman-teman yang lain. Tapi kalau untuk persaingan harga jual seperti apa gitu, ini ada ditentukan nggak harga pasarannya seperti apa gitu? Kalau misalnya produknya sama biasanya? Produknya sama, enggak sih, kita harga itu masing-masing ya. Harga masing-masing, mereka menentukan margin mereka sendiri,
masing-masing produk sendiri gitu. Jadi kalau masalah harga ada yang mahal, ada yang ini tergantung customernya juga mau yang mana gitu. Yang penting selalu memberikan kualitas saja, insya Allah. Sesuai selera konsumen. Sesuai selera konsumen saja. Tapi kalau melihat pasar dari produk-produk seperti ini di Kota Batam sendiri seperti apa Bu peminatnya? Gitu. Alhamdulillah Batam ini mempunyai kesempatan yang besar, peluang yang besar untuk kuliner snack ini. Jadi dari mana-mana itu mereka itu mencari snack ini di kayak di mall-mall, kayak di mana-mana. Karena kenapa saya tahu bisa ngomong seperti itu? Karena kita tahu perkembangan produk ini, gitu loh. Saya punya marketing di Hypermart. Bu, segera antar 200. Itu 2 hari itu 3 hari sudah habis. Sudah habis. Bu, isi lagi. Bu, top up lagi gitu. Jadi kita bisa membaca peluangnya di situ. Kadang-kadang saya tanya sama marketing saya, ini yang beli orang lokal apa orang luar? Orang luar Bu, orang lokal juga. Bahkan mereka tuh beli tuh kadang-kadang enggak 1 bungkus, 2 bungkus. Langsung 10, langsung 20 gitu. Saya sering komunikasi sama SPG saya ya yang di mall. Jadi di situ saya tahu gitu loh bahwa ini ini diminati, ini agak kurang, ini kekurangannya di mana, kita cari kekurangannya itu. Baik, tapi yang menjadi bestsellernya Fadila Snack apa? Alhamdulillah kentang salted ini. Yang ini. Kentang ini bestsellernya untuk saat ini. Ini rasa kalau kita bilang telur asin. Telur asin. Iya. Dan ini juga disukai di pasar di Batam dan juga di Malaysia atau tipikal Malaysia sukanya yang mana? Gitu? Gini, saya kenapa pilihnya ke salted kan ada keju, ada balado. Kenapa saya pilih salted egg ini? Karena saya itu membaca begini, cita rasa Batam ini kan Melayu. Rumpun dari Malaysia, dari Singapura, ya kan. Di salted egg ini kan ada keripik kari, daun karinya, aroma daun karinya, rasanya gitu. Jadi saya sesuaikan sama selera Melayu itu. Makanya saya berminat di telur asin ini. Ini udah lama Ibu launching produk untuk salted egg ini? Salted egg ini baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ini. Peminatnya cukup. Alhamdulillah, peminatnya luar biasa. Tapi kalau kita melihat tipikal dari pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura, Ibu, mungkin mereka ada permintaan khusus atau terkait packaging atau kualitas produk seperti apa gitu? Ada berbagai macam-macam ya. Kayak kalau Malaysia tuh mintanya ini, kalau luar negeri, kalau Malaysia sudah dikemas seperti ini. Kalau Singapura mereka lebih senangnya itu kemasan yang per setengah kilo per bening. Yang transparan. Makanya jadi kalau bisa Singapura lihat isi dalamnya langsung gitu ya. Iya, kalau Singapura maunya yang transparan. Gitu. Tapi kalau Ibu ini biasa kan jualannya dari media sosial juga. Biasanya menghadapi komplainan dari customer. Biasanya Ibu apa yang Ibu lakukan? Kalau ada komplainan, alhamdulillah kita terima dan kita melakukan perbaikan. Kita komunikasikan baik-baik, terus kita kita melakukan perbaikan, gitu selalu. Baik, nah Bu Eva sendiri kan udah menjalankan bisnis kuliner ini sudah cukup lama, gitu. Bagaimana Ibu sendiri memberdayakan masyarakat sekitar di lingkungan tempat Ibu tinggal atau di lingkungan tempat Ibu memproduksi dari Fadila Snack ini? Gitu. Ya, alhamdulillah saya sampai saat ini alhamdulillah banyak manfaatnya, terutama bagi orang yang sekitar saya tinggal, ada yang ikut kerja gitu, dan sudah lama ikut saya, kebanyakan sih dari tetangga sekitar. Tetangga sekitar. Sejauh ini support dari keluarga Bu Eva sendiri seperti apa Bu? Ini tahu Ibu pengen menjalankan usaha Fadila Snack ini tentu kan menguras tenaga dan juga waktu Ibu di keluarga. Tapi support mereka seperti apa Bu? Alhamdulillah dari suami selalu mensupport, anak-anak juga banyak bantu gitu. Tetangga juga banyak bantu, saudara juga banyak bantu. Mereka banyak bantu seperti promosiin produk saya kemana-mana gitu. Tapi sekarang ini usaha ini menjadi fokus keluarga gitu. Maksudnya penghasilan utama
keluarga dari Fadilah Snack gitu. Iya, alhamdulillah suami kerja. Ini penghasilan ini, alhamdulillah saya betul-betul berharap ini betul-betul berkembang. Yang mendapat manfaat tidak hanya dari saya, diri saya sendiri dan keluarga, tapi juga karyawan-karyawan saya. Karyawan dan juga masyarakat sekitar. Untuk masyarakat sekitarnya. Baik, mungkin harapan Ibu ke depannya, Fadilah Snack ini bisa jadi sebesar apa, Bu? Gitu. Saya berharap selalu Fadilah Snack selalu besar dan berkembang, selalu memberikan manfaat kepada orang banyak, dan punya toko. Punya toko. Punya toko. Cita-cita Ibu ya. Iya, cita-cita saya punya. Amin, saya punya toko. Oke. Nah, ini kan banyak para pelaku pemula, khususnya yang baru mau memulai usaha kuliner di Kota Batam, seperti yang anak muda Ibu lakukan gitu. Sebagai saya bilang senior lah di bidang pelaku UMKM kuliner, khususnya Fadilah Snack ini, Bu. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan bagi para pelaku pemula untuk menjalankan usaha kuliner ini agar bisa bertahan di Kota Batam, seperti apa? Kalau usaha kuliner untuk bisa bertahan, pertama jaga kualitas, selalu membaca perkembangan, mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan. Bagi kalau anak muda yang mau berusaha itu, kalau menurut saya kebanyakan mereka hanya wacana tapi tidak dilakukan. Sebaiknya wacana itu segera lakukan, karena telat 5 menit kita dipotong orang lain. Jangan banyak wacana ya. Jangan banyak wacana. Jadi lakukan dulu gitu ya. Iya benar, harus dilakukan. Nah, kalau kita bicara masalah modal, dulu modal awal Ibu dulu menjalankan usaha ini, mungkin apa? Modal keyakinan dulu kah, atau modalnya seperti apa, Bu? Gitu, jatuh bangunnya mungkin cerita sedikit lah. Kalau masalah sejarahnya dulu, modalnya tuh nggak banyak. Saya modalnya cuma 50.000. Saya beli tepung 3 kilo, saya olah, dari 3 kilo tepung itu jadi dapat uang sekitar 120. Saya kembangkan lagi sampai bisa beli tepung 1 karung. Itu udah hebat banget bagi saya saat itu. Dari warung 3 warung saya nitip sampai saya bikin program, saya tulis. Saya bulan ini harus titip warung itu sekitar 10. Bulan depan begitu juga, saya harus tambah 20. Alhamdulillah itu terlaksana sampai 100 warung saat itu. Sampai 100 warung. Sampai 100 warung. Yang dititipkan produk. Iya, inspirasi itu pertama itu waktu itu ada tamu dari Aceh, saudara saya, dia jualan seperti itu. Hasilnya tuh banyak gitu loh. Saya mau seperti dia gitu. Menginspirasi. Target itu yang saya pelajari dari dia. Saya punya produk, tapi saya nggak ada target. Dia ngajar saya, kamu harus punya target. Gitu. Di situ saya terinspirasi. Dan kalau kita lihat perkembangannya dari awal Ibu menjalankan bisnis ini sampai sekarang, seperti apa, Bu, perkembangannya gitu? Perkembangannya alhamdulillah sangat pesat. Saya banyak banget berterima kasih dari segala instansi pemerintah. Banyak membantu sampai Fadilah Snack ini berkembang sampai kemanapun gitu. Alhamdulillah gitu. Kalau manajemen keuangan yang Ibu terapkan itu seperti apa gitu? Manajemen keuangan alhamdulillah udah mulai bagus, sudah mulai tertata sejak ikut pelatihan dari pihak dinas UKM-nya, dari Bank Indonesia-nya juga memberikan pelajaran gitu. Jadi banyak lah gitu. Jadi udah mulai tertata gitu. Tapi kalau dukungan dari pemerintah Kota Batam sendiri, terutama dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yang Ibu rasakan sendiri perubahannya di diri Ibu, dari misalnya Ibu yang dulu nggak bisa ini, dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, sekarang Ibu sudah bisa menjalankan usaha lebih baik lagi. Iya betul. Itu awal mulanya yang nggak bisa tuh dari digital ya. Saya dulu banyak nggak ngerti. Agak gaptek gitu. Gaptek, benar-benar gaptek. Jadi dari dinas sering adakan pelatihan, dari awal pertama saya bergabung sampai sekarang, itu ilmu itu melekat di saya, gitu.
Baik Ibu, Bu Eva, kita tahan lagi bincang-bincang kita. Nanti segmen ketiga kita akan bergabung dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulan, dan nanti kita akan berbincang bersama beliau. Baik, Mirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog khusus kita terkait UMKM kuliner akan kita lanjutkan sesaat lagi. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri, setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Baik, Mirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masuk di segmen ketiga, dan di segmen ketiga ini kita kedatangan tamu spesial dan yang biasa juga hadir bersama kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulan. Dan nanti kita akan langsung berbincang bersama beliau, dan kita sapa Bapak Henry Arulan. Selamat siang ya Pak ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir lagi Pak hari ini di studio Batam TV, dan hari ini kita live langsung dari Batam TV di studio 2, dan biasanya kita live di luar. Sekarang hari ini kita ganti suasana Pak di studio Batam TV. Gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, terima kasih. Alhamdulillah masih tetap dalam keadaan sehat. Masih tetap kita melaksanakan tugas-tugas keseharian. Walaupun bulan suci Ramadan tidak menjadi halangan bagi kita dalam melaksanakan tugas. Aktivitas tetap jalan ya Pak ya? Aktivitas tetap jalan, puasa tetap jalan, dan saya mengimbau kepada seluruh
pemirsa Batam TV, ya semoga pada bulan Ramadan ini kita terus dapat meningkatkan amal ibadah kita, dan insya Allah semua apa-apa yang kita lakukan dengan niat baik dihitung aman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Dan Pak Henry, hari ini kita juga kedatangan Bu Eva ini, yang merupakan pelaku usaha UMKM, khususnya di bidang kuliner, dan beliau sudah hampir 10 tahun lebih Pak menjalankan bisnis di bidang kuliner, khususnya Fadila Snack ini. Nanti kita berbincang sedikit Pak mengenai khususnya UMKM berbasis kuliner di Kota Batam. Seperti data yang saya dapat, di mana perkembangan UMKM kuliner di Batam ini menunjukkan potensi yang cukup besar Pak, dengan pusat layanan usaha terpadu Food Batam yang membina katanya ribuan pelaku usaha, terutama di sektor kuliner di Batam, dan katanya Batam berupaya menjadi pusat ekraf untuk menarik wisata kuliner. Nah, kenapa Pak UMKM berbasis kuliner ini dianggap salah satu UMKM yang penting Pak, atau prioritas di Batam Pak? Gitu. Baik, kita dapat lihat bersamalah bahwasanya memang Kota Batam ini di samping kota industri, sekarang ini sudah bergerak menjadi kota jasa dan kota pariwisata, arahnya udah mulai ke sana. Ya, bahwasanya ya informasi dapat saya sampaikan kepada pemirsa bahwasanya jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau itu lebih kurang 60%-nya itu, ini plus minus ya. Ya, angka pastinya saya tidak dapat pastikan, tapi plus minus 55-60% itu penduduknya berada di Kota Batam. Ya, jadi ini merupakan potensi bagi para pelaku usaha ya untuk menyiapkan usaha-usaha yang sifatnya di bidang kuliner. Kuliner itu bisa saja yang mungkin bisa langsung saji, langsung makan, ataupun dalam bentuk kemasan. Kemasan kuliner-kuliner seperti ini, apakah dalam bentuk makanan-makanan ringan dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bahwasanya memang Kota Batam ini merupakan kota tujuan masyarakat Kepri untuk menikmati liburan di Kota berbelanja Batam. Di sini ya? Berbelanja di sini, gitu. pusat belanja. Jadi mereka kalau datang ke Batam itu pasti akan mencari makan. Itu yang pertama. Kemudian mencari oleh-oleh. Jadi pada kesempatan itulah kita sebagai pelaku usaha kuliner ini harus bisa menyiapkan kebutuhan daripada para pelancong yang datang ke Batam. Tidak hanya dari Provinsi Kepri, dari luar juga demikian. Kita lihat Sabtu Minggu di Kota Batam, ya pelancong-pelancong dari Singapura, pelancong-pelancong dari Malaysia datang ke Batam. Mereka pasti mencari kebutuhan makan, dan kuliner ini merupakan salah satu potensi bagi kita untuk menyiapkan kepada para yang datang ke Batam. Baik. Nah, kalau untuk pelatihan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sendiri Pak, atau program-program yang dijalankan khusus untuk para pelaku UMKM ini agar bisa naik kelas semua gitu ya targetnya. Tapi di bidang kuliner sendiri Pak khususnya, ini ada program khusus atau disamakan juga Pak dengan bidang-bidang lain gitu? Baik, khusus untuk kuliner, memang kita di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu setiap tahun melaksanakan berbagai macam kegiatan diklat ya. Ya, tapi diklat yang kami laksanakan ini diklat yang tidak menjurus ke satu jenis usahanya, seperti kuliner seperti ini. Kami tidak dapat melaksanakan diklat misalkan bagaimana melakukan ataupun memasak suatu masakan yang benar gitu. Ya, kami tidak punya chefnya gitu kan. Artinya memang kita melaksanakan berbagai macam kegiatan diklat itu sifatnya manajemennya. Nah, apakah manajemen SDM-nya? Jadi sebagai pengusaha, sebagai pelaku usaha, bagaimana mereka bisa mengelola SDM atau anggota mereka atau anak buah mereka lah, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana mereka bisa mengelola keuangan, ya. Jadi keuangan untung ruginya dan lain sebagainya itu yang kami lakukan
pendidikan kepada mereka. Kemudian bagaimana mereka melakukan pemasaran atau marketingnya. Jadi diklat-diklat seperti itu yang kami laksanakan. Kalau bagaimana cara memasak yang baik, bagaimana cara itu kita tidak memiliki. Lebih tahu ya. Iya, itu pelaku UMKM atau setnya sendiri yang di dapur-dapur di tempat-tempat kuliner itu mereka pada dasarnya sudah mahir untuk itu, dan kalaupun mereka belajar ada lembaga sendiri tempat mereka belajar untuk itu. Baik, nah saya ke Ibu Eva ya. Bu Eva, apa nih manfaatnya yang sudah Ibu rasakan setelah mengikuti pelatihan ya yang digelar oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, seperti pemasaran, keuangan tadi Ibu udah cerita di awal, mungkin bisa cerita sedikit lagi. Manfaatnya sangat banyak. Ya. Dari laporan keuangannya sudah dapat pelatihan dari dinas. Ya. Pelatihan untuk kemasannya juga sudah ada. Pemasarannya juga sudah ada, dan alhamdulillah sangat betul-betul bermanfaat untuk perkembangan usaha saya, khususnya Fadilah Snack dan teman-teman UKM yang ada di Batam. Seperti yang kita tahu Pak, Bu Eva ini sudah menjalankan usaha kuliner di bidang snack ini dari 2012 Pak. 2012. Artinya udah 10 tahun lebih. Nah, gimana Bapak melihat ini sosok Bu Eva ini yang sudah bisa bertahan lebih dari 10 tahun hanya dengan Fadilah Snack Pak gitu? Ya, memang kami sampaikan kepada para pelaku usaha ya. Dari berbagai macam kegiatan dikelar, ya kita sampaikan jangan hanya terfokus pada satu usaha. Ya, kita sebagai pelaku usaha ini harus memiliki jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur itu dalam artian mereka harus bisa berinovasi. Mungkin kalau terdiri dari beberapa varian atau ya ini harus kita lakukan inovasi-inovasi. Jadi dalam bentuk yang sama kita harus jadikan seperti ini, kita harus warnakan seperti ini, kita harus bentukkan seperti ini. Itu merupakan jiwa yang dimiliki sebagai pengusaha. Jadi jiwa entrepreneur itu harus bisa dia melakukan berbagai macam inovasi terkait dengan produk yang mereka suguhkan kepada siapa kira-kira pasaran kita ini yang akan menikmati kuliner-kuliner kita ini ataupun produk-produk kita. Itu yang paling penting. Kemudian ya mungkin jejaring lagi. Jejaring antar pelaku usaha tertentu dengan pelaku usaha yang lain. Ya, kadang-kadang mereka ini bisa saling memberikan informasi terkait dengan bagaimana melakukan pemasaran, berkolaborasi. Ya. Mungkin nih Bu Eva bisa cerita sedikit ya, produk dari Fadilah Snack ini katanya udah dipasarin sampai ke Malaysia dan Singapura Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah, memang yang saya bilang tadi sudah dari dinas lewat dijembatani oleh dinas, kita dikasih kesempatan untuk memasarkan produk di Angsana Malaysia. Awal mulanya dari bazar, terus ditembuskan langsung ke mall. Luar biasa. Luar biasa. Yang halal ya? Alhamdulillah. Terus ini yang kedua ini mudah-mudahan deal Mustafa ya Pak. Mustafa Singapura. Kita lagi persiapan, kemarin sudah ada pelatihan barcode-nya gitu. Alhamdulillah lah pokoknya. Luar biasa kalau untuk Dinas UMKM ini, untuk UMKM-nya sendiri, untuk pelaku usahanya ini benar-benar kami itu dibimbing dan diperjuangkan. Manfaatnya banyak sekali bagi saya. Alhamdulillah, amin. Karena Dinas Koperasi melalui Fluid tadi selalu support untuk para pelaku UMKM di Kota Batam. Nah, Pak Hendy, kalau melihat packaging dari Fadilah Snack saat ini Pak, ini mungkin sudah packaging yang keberapa dan inovasinya. Tapi kalau Bapak melihat atau menilai sedikit packaging dari Fadilah Snack seperti apa gitu? Kasih tanggapannya Pak. Ya, ini saya tidak dapat komen ini, pokoknya bahasanya ini wow ini. Wow ya Pak ya. Wow. Ini udah jadi memang kualitas ekspor juga ya. Iya, sudah kualitas ekspor. Jadi memang packaging ini memang sudah packaging yang kualitas ekspor dan ini tidak lagi kita ragukan. Artinya itu memang sudah diperhitungkan. Kemudian informasi-informasinya juga sudah lengkap di packaging ini, mulai komposisi, kemudian informasi kehalalannya juga, kemudian juga terkait dengan masa produksi dan expirednya, kemudian juga informasi
ukurannya. Ya, jadi ini memang sudah saya sampaikan tadi, wow. Jadi ini artinya memang sudah sangat bagus sekali, dan kita berharap Fadilah Snack terus melakukan inovasi-inovasi. Jadi tidak, kalau saya lihat ada 4 ya. Ya, mungkin ini ada berapa varian? Cuman ini yang saya bawa, alhamdulillah sampai saat ini Fadilah Snack itu sudah mengeluarkan 9 produk, 9 item. 9 varian ya. Setiap mall tuh beda-beda, kayak Indomaret, stik keju dan kerupuk yang saya kembangkan. Kalau Hypermart 6 produk yang saya kembangkan. Gitu. Ini alhamdulillah sudah masuk ke pasar-pasar modern seluruh Kota Batam, Pak. Jual curah juga. Nah, kalau untuk tim packaging ini seperti apa, Bu? Ada tim sendiri untuk mendesain atau gimana? Saya kemasan ini kebetulan Batam kan belum ada. Untuk desain kemasan tuh, untuk desain mungkin sudah ada, cuman yang membuatnya ini kan kita harus di luar. Saya kebetulan ada dari Bandung ya. Sudah ada tim yang untuk desain itu sudah langsung mereka cetak langsung. Gitu. Baik, saya ke PND. PND, kalau lihat perkembangan dunia usaha di 2025 ini, untuk para pelaku UMKM di Kota Batam, mungkin apa yang perlu diperhatikan atau yang perlu dikembangkan, Pak? Khususnya di 2025 ini, Pak. Gitu. Ya, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwasanya, insyaallah pertumbuhan ekonomi terus bergerak. Ya, di daerah Sumatera, ini Batam termasuk pertumbuhan ekonomi tertinggi. Jadi memang indikatornya apabila pertumbuhan ekonomi di suatu daerah itu bagus, itu artinya perputaran keuangan di daerah tersebut juga demikian menggeliat dan insya Allah ya terus berkembang. Jadi di situ kalau kita lihat dari bagaimana pertumbuhan ekonomi, perputaran ekonomi yang sangat baik, ini merupakan peluang bagi kita pelaku usaha untuk terus berinovasi memasarkan produk-produk kita. Apa sajalah produknya, apakah dalam bentuk kuliner, apakah dalam bentuk craft, apakah dalam bentuk jasa, dan lain-lain. Jadi memang saya sampaikan kategori daripada jenis pelaku usaha ini memang ada yang sering kami bina itu, yang pertama kuliner, yang kedua craft, yang ketiga ada jasa juga, kemudian yang lain-lain ini campur-campur lah. Jadi memang kalau kita lihat dari data, itu lebih kurang 77% para pelaku usaha ini bergerak di bidang kuliner. Tapi kalau di 2025 ini, Pak, peluang usaha di bidang kuliner itu masih terbuka lebar atau cukup menjanjikan, Pak? Cukup menjanjikan, ya, karena memang kita ketahui Batam ini dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi, kemudian datangnya para pelancong ke Kota Batam, para turis dan lain sebagainya, ini terus meningkat. Dalam artian ini semua kita butuhkan penyediaan yang lengkap lah. Karena orang datang ke Batam ini, apa yang dapat kami lihat, apa yang dapat kami makan, apa yang dapat kami beli untuk kami bawa oleh-oleh, itu semua harus kita siapkan. Makanya dari awal tadi saya sampaikan, ya para pelaku usaha ini harus bisa memahami dan membaca itu, bagaimana menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, bukan hanya dari para pendatang ke Batam, tetapi kita orang Batam juga. Kadang-kadang kita juga ya menikmati kuliner juga, walaupun kita di Batam, kita tetap keluar kadang-kadang malam, kita cari makan dan lain sebagainya. Baik, tapi kalau untuk support kepada para pelaku UMKM di Kota Batam, khususnya di 2025 ini, dari dinas sendiri atau dari pemerintah Kota Batam ini ada program khusus nggak, Pak, untuk memajukan industri UMKM di Kota Batam? Mungkin dari segi permodalan atau juga dari segi pembinaan seperti apa, Pak? Ya, saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam itu memiliki 2 UPT, unit pelaksana teknis. Yang pertama UPT PLUT, PLUT. Pusat Layanan Usaha Terpadu. UPT PLUT ini tugas pokok dan fungsinya yaitu melakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Apa sajalah, mungkin informasi-informasi yang berhubungan dengan pembiayaan, informasi yang berhubungan dengan packaging, pemasaran dan lain sebagainya. Ini tugas daripada Pusat Layanan Usaha Terpadu tadi. Jadi kalau seandainya ada pelaku usaha yang mungkin butuh informasi-informasi terkait dengan usahanya, silakan datang ke kantor PLUT
di Bengkong, pas di samping Hotel Golden Bay. Itu UPT yang pertama. UPT yang kedua, jika mereka telah melakukan konsultasi dengan pelut dan pada akhirnya terkendala dengan biaya, ya kita punya UPT dana bergulir. Nah, UPT dana bergulir ini kita menyiapkan dana untuk bantuan usaha kepada para pelaku, bisa dalam bentuk koperasi, bisa dalam bentuk perorangan. Kalau perorangan, para pelaku perorangan ini bisa memanfaatkan dana yang kami siapkan itu maksimal 150 juta. 150 juta. Bisa mendapatkan pinjaman, tetapi tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dan ini menggunakan agunan yang harus disiapkan. Sampai saat ini agunannya yaitu sertifikat lahan ataupun rumah. Baik. Ya, itu untuk perorangan. Untuk koperasi itu maksimal dapat pinjaman 300 juta. Ini bagi para pelaku usaha yang betul-betul berniat ingin mengembangkan usahanya, potensinya bagus, silakan datang ke UPT BLUD yang ada di kantornya di sebelah kantor Dinas Koperasi di Sekupang. Program terbaru dari pemerintah Kota Batam dengan telah dilantiknya Wali Kota Batam terpilih Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad dengan wakilnya Ibu Li Claudia Chandra. Pada tahun 2025 ini mereka memiliki 5 program unggulan. Di antara salah satu program unggulannya yaitu adalah memberikan bantuan pinjaman modal kepada para pelaku usaha yang ada di Kota Batam, tentunya ber-KTP Batam, memiliki NIB, kemudian dia melaksanakan usahanya di Kota Batam. Ini mendapat bantuan pinjaman modal 20 juta per para pelaku usaha dengan bunga 0%. Dalam artian para pelaku usaha ini bisa melakukan pinjaman modal usahanya kepada bank yang kami tunjuk nanti. Sekarang kita masih melakukan penyiapan daripada regulasi itu. Bank yang ditunjuk nanti mereka bisa melakukan pinjaman ke bank tersebut dengan bunga 0%. Dalam artian memang bunga yang menyiapkan itu adalah pemerintah Kota Batam. Baik. Pemerintah Kota Batam yang menyiapkan bunga, yang membayarkan bunga kepada para pelaku yang melakukan pinjaman tadi, mereka hanya membayar modal saja. Jadi besar plafonnya maksimal 20 juta dan masa pinjamnya, masa pengembalian itu kita kasih batas waktu maksimal 2 tahun. Tapi kalau untuk para pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya lama dan mungkin skalanya besar, Pak, itu ada program untuk permodalan seperti apa? Mungkin yang dengan platform yang lebih besar gitu, ada juga? Iya, kalau seandainya memang seperti Bu Epa ini misalnya. Iya, ini nanti bisa bergerak ke dana BLUD. Dana BLUD, itu seperti apa, Pak? Badan Layanan Usaha UPT dana bergulir kami tadi. Jadi karena kan setiap pelaku usaha macam Bu Eva itu bisa memanfaatkan modal itu dengan menggunakan dana bergulir kita. Itu perorangan bisa maksimal 150 juta. 150 juta. Tapi memang harus menggunakan agunan sertifikat. Kalau untuk yang sudah eksis ini, sudah berjalan. Tapi mungkin bagi para pemula ingin mencari modal-modal awal, silakan dengan menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh program daripada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bapak Amsakar Ahmad dan Li Claudia Chandra, maksimal 20 juta dengan bunga yang ditanggung oleh pemerintah Kota Batam. Tapi pada kesempatan ini saya sarankan kepada pelaku usaha, jangan cepat-cepat mencari modal, mendapatkan modal dengan meminjam, dengan berutang. Minjam dulu ya Pak ya. Minjam dulu. Artinya mungkin kita bisa survei dulu dengan kondisi usaha yang kita laksanakan, kira-kira potensinya bagus, tanggapan masyarakat bagus, dan saya harus cepat mengembangkan ini, ya silakan. Tapi kalau masih meraba-raba, masih belum tentu kira-kira usaha apa yang mau saya buat, ataupun mungkin belum jelas seperti apa, itu jangan coba-coba, nanti usahanya nggak jalan, hutang kita harus kembalikan, ya ini menjadi masalah nanti. Ya, jadi saya sarankan seperti itu. Kalau Bu Epa, sarannya seperti apa Bu? Untuk para pelaku usaha pemula gitu, terkait pemodalan gitu.
seperti yang Bapak Endri bilang tadi itu benar. Sebelum kita memulai usaha itu kita baca dulu pangsa pasarnya. Baik. Kita terjun dulu ke lapangan, baca dulu kebutuhan pasar tuh seperti apa, kebutuhan masyarakat tuh apa yang mereka mau, baru kita mau ini. Kalau udah kita baca pangsa pasarnya, apa yang kita mau jual, kita mau terjunkan produk apa. Kalau kita sudah tahu pangsa pasarnya, insya Allah jalan. Tapi kalau kita nggak ngerti sama kebutuhan pasar, lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah ada pinjaman dulu. Baik, tapi saya menarik juga seperti yang Ibu bilang tadi itu mengenai kita harus ada target gitu. Betul. Itu gimana Bu eksekusinya biasanya? Saya Pak setiap meluncurkan produk baru ini kayak kentang ini. Saya target saya 2 tahun ini Batam sudah tahu salted egg saya gitu. Baik. Saya gitu juga kayak kue bilis. Pangsa pasar saya baca dulu pangsa pasarnya siapa. Kalau kue bilis ini kan terkait pada tradisional. Jadi saya kekehnya itu ke toko oleh-oleh. Jadi setiap orang yang butuh oleh-oleh, khas Batamnya tuh apa? Ini khas Batamnya gitu. Baik, Pak Endi melihat semangat entrepreneur dari Bu Epa ini. Mungkin ada pesan tadi dan apa yang ingin Bapak sampaikan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bagi para pelaku usaha. Memang kita yang pertama sekali kita harus berani, berani memulai. Jadi kalau kita hanya merancang, berpikir kapan memulai, banyak wacana ya. Iya betul. Jadi artinya tuh apa yang ada kita lakukan dan segera kita mulai. Garcep karena kalau tidak kita mulai tidak akan jalan-jalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan modal, artinya memang kita untuk langkah awal pada saat kita melakukan gerakan pertama ya modal apa adanya dulu. Ya kan. Jadi tentunya kita produksi tidak terlalu besar kan. Dari hasil produksi itu kita yang paling tidak kita pasarkan kepada rekan-rekan sejawat. Bagaimana tanggapan mereka. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya mulai dari sekarang jangan menunggu kalau seandainya kita memang terus mau bergerak di dalam usaha ini. Saya pernah sampaikan di Batam ini, kalau saya lihat apa saja yang dijual laku di Batam ini. Semuanya laku Pak ya? Semuanya laku. Apa saja yang dijual laku. Memang ada pasarnya tertentu ini. Memang ada orang-orang tertentu yang menikmati. Jangankan itu, kita jual kerap dari tanah liat yang kita buat, kita lukis sedikit, itu pun laku. Yang kita anggap sepele mungkin, tapi kita anggap sepele, ya kan? Ada pasarnya di Batam. Tapi ada pasarnya. Jadi di Batam ini karena memang jumlah penduduknya itu terlalu ramai. Pasaran kita terutama kepada ibu-ibu, kepada emak-emak yang hobi belanja. Dan kemampuan beli daya masyarakat juga tinggi. Kemampuan daya beli masyarakat lumayan lah di Batam. Ya kan, jadi ini saya sampaikan kita berpikir dalam melakukan usaha, kita lakukan dulu, kita coba bagaimana informasi pasar, nantinya di situ kita dapat ambil kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Endi. Nah Bu Epa nih, ke depannya, cita-cita Bu Epa 5 tahun ke depan, ini Fadilah Snack ini pengen dikembangkan seperti apa Bu? 5 tahun ke depan, saya sudah punya toko, rumah produksi saya sudah sesuai sama SOP, terus saya bisa tembus pasar internasional. Baik. Amin. Amin. Saya aminkan Bu doanya. Amin. Tercapai ya. Baik Pak Endi dan juga Bu Epa, terima kasih untuk waktunya hari ini dan sudah menginspirasi pemirsa Batam TV di rumah, terutama terkait masalah UMKM berbasis kuliner di Kota Batam dan bagaimana peluang ke depannya yang cukup besar seperti yang Ibu sampaikan dan juga Bapak sampaikan tadi, dan cukup besar dan peminatnya juga cukup banyak di Kota Batam. Jadi jangan takut untuk memulai usaha, jangan banyak wacana, lakukan aja langsung karena banyak fasilitas dan juga dukungan langsung yang diberikan oleh pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Baik, Nusa Batam TV, demikian bincang-bincang kita kali ini terkait UMKM berbasis kuliner di Kota Batam dan bagaimana perkembangannya. Kita bertemu kembali di dialog khusus selanjutnya. Akhir kata saya Mas Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.